Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hairunisa Nabila Wibowo dengan NIM 221340016 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6A. Oke, di sini seperti biasa, seperti di video sebelumnya, saya akan menyampaikan kembali atau memaparkan kembali terkait perkuliahan pada hari Senin kemarin pada mata kuliah Public Speaking. Seperti pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini juga sudah maju 3 orang mahasiswa yang menggunakan yang berpublic speaking di depan teman-teman, di depan kelas dengan gaya public speaking mereka masing-masing. Yang pertama itu ada dengan storytelling terkait drama Korea yang sudah ia tonton. Ia menceritakan bagaimana alur daripada drama Korea tersebut terkait seorang gadis yang dia itu dituduh menjadi seorang penyihir karena setiap kali ada orang yang mengejaknya itu tuh selalu celaka, seperti itu kurang lebih dari ceritanya. Kemudian selanjutnya ada dia juga berpublic speaking terkait cerita Rasulullah dengan pengemis buta, di mana pengemis buta itu selalu mengejek Rasulullah, namun Rasulullah dengan sabarnya itu selalu memberinya uang dirham, kemudian selalu menyuapi dia makanan setiap harinya sehingga beliau itu wafat dan digantikan oleh Abu Bakar. Kemudian pas ketika Abu Bakar ke sana barulah pengemis buta itu mengetahui bahwa yang selama ini memberinya makan adalah Rasulullah SAW, sehingga pengemis itu akhirnya mualaf. Kemudian selanjutnya pada mahasiswa yang terakhir, mahasiswa ini memberikan suatu materi terkait organisasi mahasiswa. Dia menyampaikan bahwa organisasi memang cukup penting buat mahasiswa, baik organisasi yang di dalam kampus ataupun yang di luar kampus, agar mahasiswa itu dapat berkembang. Ya, oke. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, itu yang menjadi seorang presentatornya adalah kelompok 2 yang menyampaikan terkait metode dan teknik-teknik daripada public speaking itu sendiri. Nah, metode-metode public speaking dan tekniknya itu apa aja sih? Jadi, metode public speaking diantaranya itu seperti kita harus mengenal terlebih dahulu public speaking itu seperti apa. Ketika kita sudah mengenal public speaking, maka kita akan tahu apa sih teknik-tekniknya, seperti itu kan. Kemudian juga kita harus bisa mempersiapkan materi-materi terlebih dahulu sebelum kita maju ke depan. Sebelum kita menjadi seorang public speaker, kita harus mengetahui materi apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Sehingga ketika kita maju ke depan, kita bisa memanajemen kecemasan kita. Nah, selanjutnya juga ada manajemen kecemasan, di mana ketika kita maju ke depan itu hal yang sangat umum sekali ketika kita merasa gugup, grogi, takut, seperti itu. Terlebih ketika kita memang tidak memiliki persiapan apapun. Kemudian juga ada teknik presentasi. Bagaimana sih teknik-teknik dalam mempresentasikan tersebut? Ketika kita terlebih dahulu kita harus mengenal nih audiensnya seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui teknik-teknik apa sih yang harus kita gunakan, teknik seperti apa, penyampaiannya akan seperti apa ketika kita mengetahui audiensnya seperti apa gitu. Selanjutnya adalah kita harus juga berinteraksi dengan audiens. Jadi ketika public speaking, kita itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, sekedar mempersiapkan materi kemudian selesai gitu. Namun juga kita harus bisa berinteraksi dengan audiensnya agar kegiatan public speaking tersebut itu bisa hidup. Jadi bukan hanya seorang public speaker saja yang dia menyampaikan materi, namun audiens hanya diam saja gitu. Jadi kita harus tetap memberikan interaksi kepada audiensnya. Kemudian selanjutnya ada juga metode-metode public speaking seperti public speaking dengan metode transkrip atau dengan metode naskah. Biasanya kalau metode naskah ini digunakan itu ketika kayak pidato-pidato politik seperti itu. Biasanya kan ada naskahnya atau misalkan khutbah-khutbah. Kemudian juga ada metode hafalan. Metode hafalan itu seperti mungkin khutbah seperti itu ya. Jadi kalau metode hafalan kita tuh terlebih dahulu mempersiapkan materi, bikin naskahnya, kemudian dihafalkan. Ketika kita menyampaikan itu adalah hafalan-hafalan dari pada naskah yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian juga ada metode secara langsung atau spontan. Jadi contoh dari secara langsung atau spontan ini seperti mahasiswa-mahasiswa yang akan ditunjuk ke depan setiap minggunya pada mata kuliah public speaking ini. Jadi kita tuh tidak memiliki persiapan apapun,
tidak memiliki naskah, kemudian ditunjuk secara spontan di hari itu, kemudian maju ke depan menyampaikan materi. Kemudian selanjutnya ada teknik-teknik public speaking. Apa saja sih teknik-teknik public speaking? Jadi teknik-teknik public speaking adalah bagaimana seorang public speaking itu harus bisa mempersiapkan dirinya untuk menyampaikan suatu materi. Dia mempersiapkan materinya seperti apa, kemudian mempersiapkan teknik-teknik apa yang akan dia gunakan ketika menyampaikan suatu materi, kemudian dia harus terlebih dahulu mengenal daripada audiensnya itu seperti apa, kemudian bagaimana dia harus bisa menguasai panggung, kemudian bagaimana cara dia untuk memanajemen emosinya ketika maju ke depan, karena ketika kita tidak ada latihan, itu terkadang kecemasan yang menyerang itu akan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan kita sudah mempunyai persiapan, kita sudah memiliki pengalaman seperti itu. Kemudian juga bagaimana sih teknik-teknik yang bisa dibawakan agar public speaking ini tuh bisa menarik dan tidak membosankan bagi audiensnya. Kemudian bagaimana cara penyampaian di awal itu agar menarik, karena kalau misalkan di awal kita sudah menyampaikannya dengan monoton, terkadang audiens tuh sudah malas gitu untuk memperhatikan public speakernya. Kemudian juga bagaimana cara kita membuat teknik-teknik dari ice breaking. Ice breaking itu biasanya di tengah-tengah daripada kegiatan public speaking itu kan biasanya ada ice breakingnya untuk membangunkan kembali semangat daripada audiensnya. Kemudian bagaimana sih cara kita bisa mengenal audiensnya, membuat hubungan dengan audiens daripada pemateri dan audiensnya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Teknik-teknik dan metode-metode public speaking dapat saya sampaikan kembali pada video kali ini. Dan sampai jumpa. Dadah.